1979, Universitas Merdeka Madiun tiap tahun kian berkembang, baik dari segi fasilitas maupun dari segi pembelajaran. Sesuai dengan visinya untuk mewujudkan universitas unggul yang berkemajuan, Universitas Merdeka Madiun siap menghadapi perkembangan pendidikan melalui kelengkapan mutu yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan. Berada di bawah Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun, Yapertima. Sinergitas yang apik antara yayasan dan juga pihak universitas terus dipupuk untuk mewujudkan hal tersebut. Terbaru pada Juli 2023 dilakukan pelantikan Rektor Unmar Madiun periode 2023 dan juga sampai 2027, serta pelantikan Ketua Yapertima. Kemudian bagaimana dan sinergitas seperti apa yang dilakukan atau yang dijalin oleh Ketua Yayasan Yapertima ini bersama dengan Rektor untuk peningkatan pembangunan Unmar Madiun di tahun yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 ini. Maka dari itu saya akan bertemu dengan dua orang hebat tersebut, Ketua Yapertima dan juga Rektor Unmar Madiun dalam giat transformasi Universitas Merdeka Madiun bersama Yapertima. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Baik, inilah dua tokoh hebat saya yang akan ngobrol-ngobrol hari ini dalam giat transformasi Universitas Merdeka Madiun bersama Yapertima. Baik, saya sudah bersama dengan dua tokoh hebat di balik nanti pembangunan atau transformasi giat transformasi Universitas Merdeka Madiun ini. Bersama Bapak Ketua Yapertima, Bapak Kolonel Purnawirawan Rahman Fikri. Makasih, Selamat Mbak. pagi, Bapak. Dari mana ini, Mbak? Saya Mbak Agni. Saya tim gerusak-gerusuk pokoknya, Mbak. Tim selundup-selundup ini buat melihat apa sih yang mau dibangun sama Unmar ini. Dan juga ada Bapak Rektor Unmar Madiun, Bapak Dr. Insinyur Lulu Sulistyo Budi MP. Lengkap sekali. Hafal saya, Pak. Baik, Bapak. Ini nih saya sudah sempat masuk dari depan tadi, masuk ke dalam. Ini saya sebenarnya bukan sedikit lagi. Saya sangat terpukau dengan kondisi yang ada sekarang. Kondisinya berantakan gini kok. Gak apa-apa, Pak. Artinya kan ketika dalam kondisi berantakan ada sesuatu yang mau dikerjakan nih. Tapi ini biar yang nonton juga kelihatan. Ini Bapak mungkin boleh bergeser seperti ini dulu begitu. Pak Fikri, saya itu kok dengar ada bocoran katanya di tahun 2023 ini Unmar mungkin melalui yayasan ada giat untuk menyulap kampus ini. Kira-kira itu seperti apa ini, Pak? Yang mau disulap, yang mau ditambah, yang mau dikurangin itu apa kira-kira? Boleh dijelasin dong, Pak? Terima kasih, Mbak. Ini sama dengan Pak Rektor. Ini kebetulan hari ini kita sedang mengawasi pelaksanaan rencana, bukan menyulap ya. Baik. Cuman begini, kesan pertama semenjak saya mendapat amanah 31 Mei, kemudian Pak Rektor juga baru dilantik ini. Betul. Kesan pertama ini kurang bisa memberikan satu hal yang menarik gitu kampus ini. Nah, itu dulu saya sama. Bagaimana kampus ini menjadi tempat yang menarik sehingga mahasiswa juga di sini kuliah di sini dengan nyaman, itu dulu. Betul. Mulai dari depan makanya saya diskusi terus nih sama Pak Rektor. Pagar kita ganti, kemudian nanti halaman depan ini kita buat kesannya luas ya, rumput hijau, tapi di pinggirnya nanti ada jogging track. Gitu. Wah, luar biasa. Jogging track, biar kita juga olahraga tiap pagi bisa jalan nih, masyarakat juga ada masalah lah. Kemudian kiri kanan kita buat pedestrian ya, ruang terbuka hijau begitu ya. Kalau kita tanam pohon-pohon yang besar nanti di sisi kiri kanan. Kemudian jalur ini kan masih belum tertib gitu, sehingga kita nanti mulai dari pintu sana itu kita bikin satu arah saja, nanti pintu keluarnya di sini. Baik. Otomatis kita juga siapkan tempat untuk pejalan kaki, biar di sini nggak sedikit-sedikit naik motor. Iya, betul. Kalau bisa sepedahan nanti gitu. Tapi kalau bisa jalan, tempat jalan itu trotoar itu yang nyaman gitu. Baik. Jadi kalau cuma dari sini pindah ke belakang itu mereka bisa menikmati, itu dulu yang penting menurut saya. Nah, ini sasaran pertama memang saya sama Pak Rektor, gedung utama ini masih dipakai untuk fakultas. Yang di depan ini ya, Pak, di depan kita ini. Jadi fakultas apa, Pak Rektor? Fakultas Hukum sama FISIP. Saya bilang sama Pak Rektor, ini marwahnya Unmar ini ada di depan gitu. Jadi saya mau dengan Pak Rektor membuat ini kantor rektorat.
Oke. Gitu. Nanti staf rektorat di situ dengan unsur-unsur pendukungnya ada di lantai atas. Nah, fakultas yang ini nanti coba kita pindahkan. Nah, kalau kita lihat kan rektorat masih di samping gitu. Masih di sebelah sana ya Pak ya. Betul-betul di depan mengendalikan nanti Betul. Pak Rektor ini. Ya. Menjadi wajahnya Unmer lah. Wajahnya Unmer yang pertama, gitu. Iya. Ya, itu dulu yang mau coba dari depan ini, kesan itu kita siapkan. Masuk dari depan ya kita masih terhalang beberapa pandangan yang menurut kami nanti Kurang nyaman begitu ya Pak ya. Kita rapikan lagi. Iya, berarti bisa saya simpulkan bahwa intinya karena kerisauan jenengan, ini kok kampus ini kok tidak menarik begitu ya Pak ya. Akhirnya muncullah ide untuk melakukan pembangunan. Kurang lebih seperti itu. Ini mungkin kalau masyarakat tahu mungkin atau yang menyaksikan tahu bahwa di depan Unmer ini kan umumnya pohon-pohon besar begitu ya Pak ya. Kalau sekarang kita lihat kan sudah dirabat habis semuanya ya Pak ya. Dan mau dibangun ulang berarti nanti ya. Ya udah berapa tahun Pak Rektor ini? Pohon-pohon ini mungkin semenjak seumur dibangunnya ini mungkin ya Pak ya. Ini tanaman tahun 94. Waduh, luar biasa. Ini Bapak Rektor ini hafal sekali. Hafal sekali dari dibangunnya ini loh. Mahasiswa sudah di sini. Oke, jadi mungkin Bapak yang ikut menanam. Kita nimbun dulu, karena ini dulu bawah nih, dalam sekali kalau musim hujan banyak kotak-kotaknya. Makanya untuk menanam itu harus kita timbun dulu. Ditimbun ke atas biar tidak tergenang. Berarti sudah banyak perubahan sebenarnya dari zaman Unmer ini berdiri sampai detik ini ya Pak ya. Dan ini bisa dikatakan sebagai bentuk penyempurnaan, penyegaran kembali begitu ya. Perjalanan panjang Unmer, saya diberikan amanah sama Pak Rektor. Kita coba bikin perubahan dari sarana prasarana. Iya, betul. Saya berpikir memang infrastruktur utama dulu gitu. Betul. Sehingga memberikan kesan yang nanti perbaikan semakin ke dalam. Betul. Itu yang kita juga beri. Meskipun perbaikan di sisi lain, saya kolaborasi dengan Pak Rektor ini tetap bagaimana sistemnya, bagaimana aturannya, bagaimana sumber daya manusianya, Betul. peningkatan kualitas dosen Dan lain sebagainya itu begitu. tetap harus jalan. Betul. Tapi memang begitu saya masuk, karena ini bagian dari yayasan nih. Betul. Yayasan kan mengelola pendidikan tingginya gitu. Kemudian kita mengelola anggaran, kita mengelola kepegawaian, ya butuhnya Pak Rektor apa gitu. Betul. Yang kira-kira diperlukan sarana prasarana seperti ini, mari kita siapkan dengan baik. Sebagaimana intinya ya Pertima berusaha memfasilitasi sebaik mungkin seperti itu ya Pak ya. Masyarakat sudah menonton gedung kita kok seperti itu dulu aja jejak dulu, makanya mau dirubah wajahnya lah, suasana baru. Betul sekali. Nah, ini mungkin karena kita sudah di depan nih Pak. Tadi kan sudah disampaikan ada beberapa titik nih berarti yang dilakukan perbaikan atau pembangunan begitu ya Pak. Saya boleh mungkin Pak diajak muter-muter dulu keliling-keliling Pak Rektor? Boleh untuk melihat kondisinya? Kondisinya memang masih seperti ini, Mbak. Iya. Ya kita acak-acakan dulu ya. Artinya kan ini loh buktinya kita dalam bentuk pembangunan kan begitu. Ini kan untuk panjat tebing nanti kita pindahkan ke belakang. Luar biasa, tidak di depan lagi berarti ya Pak. Oke, mungkin ini kita bisa langsung pindah ke depan saja Bapak. Baik, kita akan pindah ke depan. Yuk, sambil jalan-jalan melihat suasananya. Baik, saya diajak jalan-jalan langsung geser ke belakang sedikit. Ini saya ada di mana ini ya Pak kira-kira ya? Di mana Pak Rektor? Ini Di mana depan ya, Pak Fakultas Rektor? Pertanian, tapi di belakangnya Gedung Geraha. Ini Fakultas Pertanian, ini di belakang gedungnya ini. Iya. Ini saya ada di sini kenapa nih Pak? Apa yang akan terjadi di sini? Soalnya saya lihat di belakang ini belum terjadi apa-apa ini Pak. Ini kira-kira ada giat apa nanti kemudian di sini Pak? Coba silakan Pak Fikri. Iya, saya menjawab Pak Rektor ya. Iya, nanti kan ini hasil diskusi saya terus-terusan ini dengan Pak Oke, Rektor. iya. Ini nanti yang tadi depan itu Samyarto Laksono itu kita fungsikan nanti untuk khusus wisuda lah. Baik. Khusus wisuda ada. Jadi kita interiornya belum menyentuh ke situ. Tapi untuk biasa di sini masyarakat mau menggunakan untuk apa pernikahan, untuk apa nanti ada terakhir nanti kita siapkan tempat. Baik, tempat khusus. Nah ini hasil diskusi saya dengan Pak Rektor. Ini akan kita jadikan tempat parkir. Kita tidak bisa melarang mobil-mobil parkir di bahu jalan. Apalagi nanti jalan ini sudah akan digunakan untuk pedestrian gitu. Jadi Baik. semakin sempit, tapi ada trotoarnya di kiri kanan.
Kemudian kita bikin satu arah sehingga tempat ini nanti kita rencanakan untuk parkir mobil kita yang luas, semuanya terpusat di sini. Jadi begitu masuk dari pintu sebelah kiri tadi, kalau kita menghadap ke Unmer, ini langsung kita arahkan nanti satu jalur menuju ke sini. Keluarnya juga Satu jalur yang di sebelah sana satu tadi. jalur Baik. sebelah sana. Ini berarti kantong parkir difokuskan di sini berarti, Pak? Parkir kita fokuskan di sini. Coba mudah-mudahan ini muat. Kalau nanti misalnya untuk wisuda, kita juga sudah siapkan parkir. Tentunya parkirnya nggak di sini yang Iya. akan kita siapkan sekaligus untuk itu cukup luas, nanti kita siapkan untuk tempat. Biasanya kalau volumenya meningkat, parkir mobil itu wisuda ya. Iya, betul. Karena keluarga-keluarga pada datang begitu ya, Pak ya. Nah, ini nanti mudah-mudahan bisa kita tertib, motor, mobil semuanya di sini. Baik. Pengawasannya juga lebih gampang. Luar biasa. Ini meskipun belum diapa-apain tapi sudah ada gambaran seperti itu ya, Pak ya. Luar biasa. Jadi nanti ini pohon-pohonnya ditebang semua ini, Pak. Yang khususnya untuk parkir ya, tapi yang pinggir-pinggir tetap kita pertahankan, kita rapikan. Kalaupun harus ada gitu yang penghijauan yang akan kita tebang karena usia dan sebagainya, kita ganti ya Pak Rektor ya. Solo kita gantilah ya. Kalau Oke. daya kita pindah lah. Kita pindah. Iya. Bisa lah pokoknya diatur lah ya, Pak. Masih banyak tempat. Nah, betul. Tapi ini sebenarnya saya sedikit penasaran nih, Pak. Dari proses pembangunan atau giat transformasi ini nih, monggo silahkan siapa yang bisa menjawab. Mungkin Bapak Fikri lagi nih, soalnya terkait dengan pembangunan itu tadi. Ada tema khusus nggak sih, Pak, untuk pembangunan kali ini? Apa yang pengen sebenarnya diangkat dari ini tadi? Bukan cuma sekedar pengen bikin Universitas Merdeka Madiun itu menarik ya, Pak ya, tapi mungkin ada tema khusus nggak kira-kira? Ya kita nyaman di tempat sendiri itu dulu. Oke. Kalau kita sudah nyaman, kita merasa enak bekerja di tempat yang bukan masalah kualitas, harga dan lain sebagainya. Betul. Tapi tempat itu kita coba tata sedemikian sedemikian nyaman, sedemikian enak, kita alam tetap kita pertahankan. Iya. Itu pasti memberikan motivasi kita untuk bekerja lebih baik lah. Betul. Nah, itu dulu kita lebih solid. Kemudian ya pasti kalau dari luar yang kita harapkan juga mahasiswa khususnya belajar di sini juga semakin menjadi lebih produktif itu Betul. artinya. Karena dia nyaman. Kalau udah nggak nyaman di suatu tempat, bagaimana kita mau menuntut produktivitas itu? Saya kira itu ya Pak. Ditambah juga ketika kita itu melakukan analisis ya, jumlah mahasiswa yang masuk ke sini ini rata-rata ya karena teman-temannya yang di sini. Jadi kalau kita akan siapkan lebih nyaman, lebih memberikan nilai sendiri bagi dia, kan tinggal bilang aja kuliah di Unmer saja lah. Iya. Pokoknya seperti itu, ngajak temannya, ayo kuliah di Unmer aja di sana. Persentasenya tinggi itu, macam-macam hampir gitu. mencapai sekitar 45%. Wah, luar biasa, hampir separuhnya ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Nah, baik silakan Pak. Tambah lagi ini memang di samping nanti akan dipertahankan itu ada pelaksanaan di sini itu. Ada jenis-jenis tanaman yang memang kita kita tahan untuk kita kembangkan. Wah, luar biasa. Ini ide cemerlang untuk pembangunan di 2023 ini luar biasa sekali nih. Saya jadi salut. Yang jelas kita pun tidak akan meninggalkan apa yang diminta oleh wali kota. Wali kota itu berharap Kota Madiun harus tetap hijau. Maka satunya yang diambil di Unmer ini yang tidak luput dari pantauan beliaunya. Iya. Ambil peran lah untuk menghijaukan kota, kan kurang lebih begitu. Juga ikut peran. Nah, betul, luar biasa. Kita percayakan semua yang ada Iya. di Pak Rektor. Ini semua konsep kita kembalikan kepada Fakultas Teknik. Betul. Nanti masalah tanamannya sekaligus sebagai laboratorium dan lain sebagainya kita berdayakan sendiri di pertanian. Wah, luar Dari biasa. kita untuk kita lah gitu. Iya, bener. Dari kita untuk kita, dari mahasiswa juga untuk mahasiswa lagi seperti itu. Nah, ini tadi kita sudah dari sini nih Pak. Tapi saya tuh kan penasaran nih, pasti ada salah satu fakultas yang paling diminati di sini. Kira-kira di mana itu Pak? Fakultas apa dan lokasinya di mana? Ini saya pengen dong Pak diajak ke sana Pak. Siapa tahu bisa masuk ke situ gitu Pak. Oh iya Pak Rektor nih Pak. Lulu silahkan. Coba. Yang diminati banyak. Baik. Fakultas Hukum juga diminati. Semuanya diminati Fakultas sebenarnya. Teknik juga diminati. Memang yang paling sedikit peminat itu karena sudah menasional itu ya pertanian. Oke. Tetapi itu bukan satu Tolak ukur ya Pak, bukan jadi tolak ukur ya. hari ini pertanian sudah juga lumayan banyak. Baru di Gelombang 2 sudah dapat banyak di melampaui batas yang kita
kita targetkan di gelombang 2 lah ya. Jadi gelombang 2 biasanya begini kita sudah lebih dari itu. Alhamdulillah. Ini masih ada kemungkinan untuk tambah, makanya Oke. kita siapkan secepatnya biar ada daya tarik lah untuk betul. Nah, ke kampus kita ini. Boleh kemana kira-kira Pak setelah ini tadi yang saya tanya? Ada fakultas apa? Kalau fakultas pertanian tadi yang sedikit begitu ya, yang paling banyak peminatnya apa kira-kira? Teknik. Fakultas teknik, kita jalan teknik ke belakang. sipil. Ya, Kita ke belakang, lihat Baik. teknik, sekaligus rangkaian dari rencana perbaikan infrastruktur utama dulu. Yang tadi Oke. gedung, ini tempat parkir, nanti kita ke belakang sambil lihat fakultas teknik ya. Iya. Kondisi fakultasnya coba. Di belakang jadi ada giat transformasi juga ini. ya. Wah, Ya. luar biasa. Baik, langsung saja kita ke belakang. Sedang menuruti permintaannya rektor. Kita itu berharap Umber ini menjadi kampus yang atraktif. Nah, dari sana sudah dimulai dari depan, nanti geser di sini, ya gesernya di belakang, nanti akan dijelaskan sama Pak Ketua nih, mau dibikin apa gitu loh. Yang jelas bayangan saya sudah masuk. Gitu lah. Oke, sudah sesuai harapan. Betul. Luar biasa. Tinggal nanti realitanya nih. Oke, ini wah, malah lebih melebihi harapan. Jadi kan mungkin kan harapannya seperti Makanya itu. berpikir terus mau dibikin apa? Oke. Harus gitu. Bagaimana Betul, semakin betul. menarik, semakin menarik, semakin menarik. Semakin atraktif itu tadi. Semakin atraktif, semakin cantik, semakin ganteng kalau. Iya, semakin eye catching lah kalau katanya anak muda. Ini boleh mungkin Pak langsung geser ke belakang. Kita lihat giat-giat yang lainnya. Lewat sini Bapak. Ya. Baik Pak, ini saya sudah dibawa ke belakang. Kira-kira ini di mana ini Pak? Kok masih seperti ini bentukannya ini? Ini kira-kira saya ada di mana ini Pak? Tolong bisa dijelaskan Pak Fikri. Iya. Ini kantin ini. Baik. Dengan Pak Rektor ini memang sudah lama Pak, sebelum saya hadir juga di sini. Ini kantin, cuman memang kita harus menata ulang gitu. Betul. Tumbuhan tidak perlu banyak tapi bisa rimbun lah. Ada lah Kita pokoknya begitu. Tanam pule ini, pulenya ada 6 ya. Iya. Masuk yang depan itu depan apa? Area depan Rektorat nantinya. Geraha tadi. Itu tadi juga akan kita kasih pule. Baik. Insya Allah 8 ya Pak Rektor ya di sana. Yang lebih besar lagi kalau di depan ya. Iya. Nah kalau kita berpikir gini, depan itu kesan utama. Mungkin tamu-tamu yang akan ada di situ. Cuman yang di sini ini kan kalau kita lihat, Pak Rektor juga lihat, ini tempat kumpulnya mahasiswa di sini. Betul. Ya. Jadi habis dia parkir tadi, parkir di Iya. situ, nongkrongnya di sini. Betul. Nah, tempat nongkrongnya itu harus kita bikin yang nyaman. Nah, ini Yang enak prosesnya begitu. masih pavingisasi ya, mulai dari apa kantin itu, kantinnya juga masih belum rapi. Kita Betul. sekat yang bagus lah, nanti kita tutup. Kemudian pavingnya di sini juga rata, semuanya bagus. Iya. Kemudian jalannya juga ada. Termasuk kalau misalnya pohon ini masih kita beri pot apa-apa yang bisa mereka duduk nyaman gitu ya. Nanti tambahin lagi begitu. Taman mini lah begitu. Gazebo-nya ya sudah kita pesan ya Pak Rektor. Iya, Kita siap. pesan, kita pasti tambah. Yang di sini anak-anak yang paling penting hotspot ya internet ya. Wifi begitu. Jadi mereka memerlukan itu. Kemudian kita lihat gazebo-nya juga belum nyaman ya. Jadi kalau nulis pun mereka ini kita Iya, mungkin kesulitan nanti ya, tidak nyaman. siapkan meja. Baik. Kalau mereka mau belajar, mau diskusi atau apa, mengerjakan tugas, mau sebelum kuliah, transit dulu atau habis ujian capek gitu. Iya. Menunya juga siap, oke, gitu ya. Tempatnya juga sudah oke. Harus oke. Nanti pikiran mahasiswanya juga oke. Lulusnya pun juga oke-oke semua. Luar biasa. Memang harus seperti itu sih ya Pak ya. Itu yang disebutkan kampus atraktif di situ. Iya. Satu contoh-contohnya. Iya betul. Masih yang lain belum gitu. Pelan-pelan ya Pak Lulu ya. Secara bertahap lah kurang lebih. Tapi sejauh ini dari Pak Lulu selaku yang berada di kampus ini ya Pak ya. Bagaimana melihat perubahan dari kantin yang lama dengan menuju yang baru ini Pak? Ya, tentu kami bilang ya luar biasa lah gitu ya. Sudah sesuai harapan ya Pak? Ya tentu nanti kita akan lihat. Optimis untuk sesuai harapan. Mana ada yang Karena belum kurang ya selesai. kita
kita akan diskusikan lagi. Oh ini kurang ini kurang ini ya. Ini kan masih proses ini. Betul. Secara sepakatlah saya dengan Pak Rektor bahwa anak-anak sekarang itu daripada suka nongkrong di Luar, iya. yang ngobrolnya ini, ya ini kita bikin tempat nongkrong yang enak. Gitu. Iya, Sehingga buat mereka yang misalnya begitu. Mereka sebenarnya nggak ada jadwal kuliah karena tempatnya nyaman untuk nongkrong dan itu ketemu sama teman-temannya, Iya. memaksa dia diskusi, memaksa dia belajar. Betul. Ketemu dosennya yang seharusnya nggak ada jadwal, dia bisa ngobrol masalah Iya. itu. Ini Merdeka Belajar. Apa? Betul. Merdeka Iya, Belajar. betul. Merdeka belajar. Merdeka Belajar. Menunjukkan keminatan untuk terus belajar Tidak terutama. harus di ruangan Betul. yang terjadwal dan lain sebagainya. Luar Jadi, biasa. saya pengennya seperti itu. Oh di sini nyaman, makanannya enak, wifi-nya oke, kenceng gitu ya. Terus tempatnya juga teduh, anginnya juga Sepoi-sepoi, sejuk begitu. Ngapain gitu. Iya. Dia kuliah di situ. Nah, ketika dia ketemu sama temennya terpaksa dia ngomong, udah ngerjain tugas belum? Oke. Nah, terpaksa dia jadi ingat gitu. Jadi Iya. dia ingat. Ini konsep kami berdua sebenarnya. Konsep Daripada- awalnya daripada seperti di itu. kos-kosan, Betul. malas-malasan. Iya. gitu. Mewujudkan produktivitas dari mahasiswa itu sendiri sebenarnya ya Pak ya. Luar biasa. Juga setting itu, yang kantin itu menu-menunya ya Menu-menu yang Betul-betul. ya layak lah. Layak untuk mahasiswa. Yang kalau kata mahasiswa nih Pak, sesuai kantong, sesuai budget lah. iyalah. Iya, Itu sesuai untuk budget kita. begitu. Kita akan memberikan Dari kita untuk batasan-batasan kita. lah. Iya, betul. Luar biasa. Ini saya kalau mau salut kayaknya udah nggak cukup deh Pak, mau bilang salut dari tadi. Oh iya, satu lagi saya sebenarnya pengen menggerakkan unit kegiatan mahasiswa. Oke. Gitu ya, kalau itu entertainnya di sini gitu. Yang Oke. tengah ini kita akan bikin panggung, jadi nanti semua alat musik insya Allah ya yang sudah ada kita setting di situ, yang belum ada nanti Pak Rektor mau diinventarisir. Wah, luar Sehingga kita biasa. buat yang betul-betul live musik di sini. Jadi Makin betah nanti nongkrong di sini ya Pak ya. itu mau latihan, mau perform dan lain sebagainya ya di sini tempatnya gitu. Iya. Tinggal kalau misalnya perlu segi keamanan kita pakai rolling door, kita tutup kalau Betul, kita begitu. oke. Kelihatannya bangunan kota apa gitu. Ada mahasiswa di sini, ada ini mereka langsung buka ini. Ternyata ada fasilitas alat-alat musik yang bisa dimanfaatkan. Mereka Luar terus biasa. mengembangkan apa ya? Kita kan punya UKM. Iya, ada UKM, unit kegiatan mahasiswa, begitu? Ya, Oke. UKM musik. Luar biasa. Yang mendukung produktivitas dari mahasiswa itu tadi. Jangan jadi mahasiswa males ya, adik-adik ya sekalian. ini sudah kolaborasi yang baik nih artinya antara Ketua Yapertima dan juga Rektor Unmar Madiun untuk membangun Unmar ini jadi lebih baik, lebih atraktif itu tadi. begitu kita. Betul. Ya, harus. Dan untuk mewujudkan Merdeka Belajar itu tadi. Meskipun Merdeka Belajar ini katanya sih apa kalau kata pemerintah kan untuk anak-anak sekolah menengah pertama, SMA dan lain sebagainya. Tapi ini mahasiswa kan juga termasuk salah Bukan lagi satunya. masuk, bukan Betul. lagi masuk. Iya. Kadang-kadang mereka textbook itu sulit untuk dipahami. Disinilah tempat waktu yang panjang untuk berdiskusi, Untuk sharing. yang untuk sharing untuk membuat mereka jadi lebih paham Betul. masalah-masalah itu yang sebenarnya kita Saya sudah manfaatkan, saya pernah juga kuliah di sini. Iya. Bapak sudah manfaatkan, berarti kan sudah merasakan tuh perubahannya. Iya. Diskusi juga lebih Lebih menyenangkan pasti. Aktif gitu loh. Betul. Tidak Baik. ada pembatas antara dosen dengan mahasiswa, tidak ada pembatas. kita coba ciptakan seperti itu. Ciptakan suasana yang seperti Tahu, itu. tinggal pesen es teh. Iya. Jadi kalau mahasiswa lagi nggak punya duit, Pak dosen minta tolong kan gitu. Jelas, pernah sudah. Betul. Iya, karena sudah ngumpulin mahasiswa. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai penyemangat. Iya. Sebagai feedback lah dari dosen ke mahasiswa dan juga mahasiswa ke dosennya. Dalam rangka menjaga hubungan kekeluargaan yang baik. Iya, betul Bapak. Mahasiswa, sehingga ketika lulus sampai kapanpun masih ingat dosennya. Masih ingat, iya, Masih jangan ingat sampai dengan lupa. alma maternya. Betul. Sehingga kadang-kadang bertanya apa yang bisa saya bantu untuk umur lu, itu betul terjadi itu. Malah harus lebih seperti itu ya berarti ya, Pak ya. Itu loh. Luar Itu biasa. yang kalau udah begitu berarti Benar-benar cinta sama Unmar Didiknya begitu. bener ini. Dosennya mendidiknya betul. Oke, ini untuk kawasan kantin, kawasan kongkonya mahasiswa sudah kita bahas nih Pak yang ada di sini. Tapi saya masih penasaran di sana kok ada pembangunan lagi, di sana juga ada lagi. Ini boleh mungkin Pak? Iya, masih ada aktivitas. Boleh mungkin Pak saya diajak ke sana ngelihat ada apa lagi ya kira-kira yang bisa Mari. kita ulik begitu.
sudah diajak ke belakang di lahan seluas ini, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu Pak, sebelum ada pembangunan ini ke Pak Lulu dulu. Dulunya ini tempat apa ya Pak ya? Dulunya seperti apa ini kondisinya? Kalau ini ya semak belukar ini. Ini semak belukar, tapi dulunya untuk risetnya dosen. Tapi kan riset sudah selesai, terus belum ada pendanaan lagi, akhirnya jadi semak belukar. Tidak terawat akhirnya kemudian. Ya, makanya ini mau dibangun lagi untuk edukasi Oke. di pertanian. Mulai dari belakang itu untuk risetnya mahasiswa. Geser di sini ada untuk pembelajaran di sawah. Lanjut ke agak ke sana itu ada koleksi bibit. Baik. Nah ini semuanya untuk edukasi, nanti pinggir-pinggir juga untuk edukasi pertanian. Oke. Jadi kalau sudah ke sana senang-senang, mau jalan-jalan keliling lagi boleh. Iya, lihat yang hijau-hijau juga begitu ya Pak ya. Nah, kalau orang ya untuk agar mata ini juga tidak terlalu Sepaneng begitu. Iya. hijauannya. Oke, berarti ini dulunya adalah rawa-rawa yang tidak Ya, terawat, semak belukar, cuma belukar, kemudian Ya, dimanfaatkan. bangun seperti ini, dimanfaatkan. Untuk edukasi. Betul. Berarti sebelumnya memang belum punya ya Pak ya, untuk lahan edukasi ini sendiri belum punya berarti ya. Pertanian hanya sedikit di sana. Oke. Sebelahnya gedung itu sedikit, maka ini untuk memberikan kebebasan mahasiswa mengembangkan ide-idenya, Betul. kreativitasnya, ya ditambahlah sama Pak Ketua, ya dilebarkan sana. Dilebarkan, kita danai kan. Oke, gitu. iya betul. Ini Pak Ketuanya baik loh. Kan sesuai kebutuhan dari rektor tadi. Iya. Jadi ini kan punya pertanian. Iya. Insya Allah nanti sudah kita kasih talut. Ini nanti akan kita tanam sawah. Oke. Yang Sawah di dalam teknologi. kampus. Weh. Iya, tapi menggunakan teknologi Baik. yang mungkin Ya. digunakan untuk mahasiswa penelitian. Betul. Kalau sekarang kan mau nyalain air, mau memupuk apa segala macam kan pakai Android. Nah itu nanti Betul. kita coba kembangkan di situ. Wah, luar biasa. Nah, kemudian jalan yang di tengah ini nanti akan ada anggur ya. Kita pasang anggur di situ. Mau ditanami beberapa jenis Kemudian- anggur. Oke. Saya rencanakan dengan Pak Rektor, ini yang jati-jati yang ada di sini nanti kita naikkan gitu. Jadi dari atas kita kurangi, kemudian di bawah itu tanahnya kita tambahkan, Oke. sehingga kesannya ada lebih di atas. Lebih nangkring. tinggi lagi begitu, iya. Ini nangkring. Nah tiap sudut itu rencana kita sudah pesan sampai sekarang gazebo. Wah, Yang luar agak lebih biasa. lebar dari yang di kantin tadi, itu kita gazebo keliling. Di sana kita 10 gazebo sedang kita proses ya. Wah, luar Sedang kita biasa. buat. Dan alhamdulillah kita sambil penjarangan jati, Pak. Itu Pak- dari Pak milik Rektor. kita. Dari milik kita Iya. bersama, kita manfaatkan. Gazebo itu nanti rencana saya selain kita juga tempatkan taman yang nyaman anak-anak dusun itu, yaitu tadi anak-anak itu pasti cari wifi. Iya, betul. Mereka kalau ke situ- Kebutuhannya itu, Pak. Kebutuhannya kerjain tugas, Iya, benar. Iya. Betul itu. Pak Rektor juga berpikir gimana kalau nanti fakultas yang mengelola misalnya gitu. Ada kan referensi yang di fakultas, misalnya di sini fakultas hukum. Iya, betul. Pertanian, teknik di mana gitu. Di situ ada tiap gazebo yang di mana kita siapkan selain tempat yang nyaman ada referensinya. Baik. Katakanlah kita siapkan tempatnya. Wifi-nya juga oke. Jadi anak-anak Oke. itu kalau dari kantin mau ngerjain kumpul di fakultas di pojok sana misalnya. Mudah-mudahan ini bisa terwujud ini ya. Oke, amin. Mereka di situ ada tugas tinggal buka referensinya ada di situ gitu. Iya. Wifi-nya oke kalau masih kurang gitu kan. Kalau perlu nanti kita kasih petugas di situ sekaligus printernya kita siapkan. Gitu. Wah, luar biasa. Jadi Ini ngerjain tugas dari situ aja gitu. intinya adalah membuat mahasiswa tuh betah berada di dalam kampus, kan begitu. Jalan dari sana kita coba connecting tadi sampai ke belakang ini pedestrian atau trotoar itu terus sampai nanti ke Iya. belakang. Insya Allah sampai ke masjid lah. Waduh, ini nanti kita sampai sana juga Pak sekalian Pak. Mudah-mudahan diberikan kemudahan. Iya, kita langsung kasih lihat ke yang nonton di Masih video ada lagi ini. rencana kami. Iya. Mudah-mudahan Ada rencana apa lagi nih? Rencana besar apa lagi nih Pak? tempat yang kita duduki ini, Kita yang di sini sekarang nih. kita berdiri ini, mudah-mudahan segera terwujud. Ini mulai dari lapangan basket, lapangan Oke. voli, lapangan futsal, Waduh, pakai rumput sintetis, lapangan tenis. 4 lapangan ini mudah-mudahan kita siap luar biasa. Nih, untuk udah semi diukur indoor, nih. semi indoor. Semi indoor. Tetap tertutup, tapi kita ada jaringnya dan lain sebagainya. Fasilitas lampu kita mudah-mudahan bisa siapkan. Amin. Solar cell lah nanti kalau misalnya lebih ekonomis dan lain sebagainya.
Oke. Dan nyaman sebenarnya berarti, olahraganya oke. Ada gor lah pokoknya, gor dalam kampus. Wah, aduh Pak, saya mau kuliah di sini aja deh Pak kalau gitu. Saya mau jadi mahasiswa Unmar aja deh kalau melihat apa angan-angan lah kalau kita bilang ya. Kalau orang Jawa ngomongnya kan angan-angan dari dua orang luar biasa ini untuk mewujudkan Unmar itu lebih baik lagi dari segi pembangunan, terutama sarprasnya, sarana prasarananya. Gimana caranya bikin mahasiswa ini kok betah belajar, betah olahraga, betah nongkrong, betah semuanya pokoknya di dalam kampus. Tapi mudah-mudahan Iya. waktu yang bisa cepat ya Allah ngasih kemudahan. Iya, luar biasa. Ya Pak Rektor ya. Luar biasa. Ini kalau untuk sejauh ini Pak, dari kita tadi lihat dari depan, kemudian di parkir yang tengah tadi, kemudian di kantin dan terakhir di sini, apakah ini untuk saat ini baru ini proyek terakhir untuk di sebelah sini, pekerjaan yang terakhir mungkin, atau sudah ada pekerjaan lain yang sudah direncanakan mungkin? Tahap ya Pak Rektor. Iya. Ada lahan kita di belakang Poltek itu 3.980, hampir 4.000 meter. Oke. Alhamdulillah sudah kita uruk 100% ya Pak Iya, Rektor. Nanti kita coba lihat ke sana. Iya, nanti boleh lihat ke sana Bapak. Mudah-mudahan nanti konsepnya bagaimana Pak Rektor bisa jadikan itu kampus 2. Oke. Kalau saya paling nitip, kalau kita tidak membuka lagi, misalnya di Geraha Samiarto Laksono itu untuk disewakan untuk umum misalnya, nah kita cari gedung yang representatif lah di situ. Oke, tempat yang lebih baik Pernikahan begitu. juga nggak ada masalah, tapi lengkap. Mudah-mudahan Iya. fasilitas bisa kita lengkapi. Iya. Oke. Sampai saat dudukan janur melengkung, Waduh. mudah-mudahan ada gitu. Siap Bapak. Nah, gitu. Nah, kalau Oke. yang lain nanti menyusul, berarti fakultas apa yang kurang, Pak Rektor mau buka prodi, pasca sarjana dan sebagainya. Nanti bisa dikomunikasikan lagi di kemudian hari. Baik. Intinya mewujudkan visi universitas unggul yang berkemajuan lah pokoknya ya. Salah satunya dengan menyiapkan segala sarana prasarana yang memungkinkan untuk mahasiswa dan juga masyarakat tentu saja. Iya, tentu saja. Semangat Bapak. Masjid harus kita mau Ya. dibenahi juga. Oke. Nanti kita benahi. Nanti Ini- kita sampai ke sana kalau masih mau jalan-jalan sampai ke Boleh dong Bapak. Ini saya diajak lagi boleh Bapak. Mas ya Pak Rektor ya. Jatinya cukup luas. Iya nih, kalau dilihat dari tadi saya dari depannya, ternyata Unmar itu luar biasa luasnya ternyata kalau ke belakang. Luar biasa. Ini mungkin boleh bergeser ke tempat yang mari. bisa. Fasilitas kita yang sudah Oke, ada ya. fasilitas yang biasa digunakan sebagai apa ini Pak biasanya? Untuk gedung untuk kegiatan pertemuan ilmiah, juga untuk pembinaan-pembinaan. Kita Oke, pakai itu. salah satu upaya, maaf Bapak saya potong, salah satu upaya pihak kampus berarti untuk meningkatkan produktivitas dari dosen dan juga mahasiswanya ini Pak berarti? Iya, Oke, betul. baik, luar biasa. Nah, kan kita hadirkan bahan narasumber yang di luar ataupun diskusi kita dengan mahasiswa kita Seminar pakai. nasional lah ya. Wes. Mudah-mudahan bisa kita ya. Amin. Bisa dong Pak, bisa lah. Bahkan kalau internasional ya mungkin tidak penuh di sini, tapi kita bisa bawa ke sini. Wah, luar biasa. Keinginannya itu loh, gregetnya itu tadi loh yang harus ditanam memang ya Pak ya. betul, Harus iya. punya greget itu tadi loh. Kalau Baik. orang itu punya cita-cita itu kan sebagian wujud dari doa. Betul. Kalau tanpa cita-cita ya tak ada sesuatu yang akan datang. Iya, nggak punya tujuan juga akhirnya ya betul. Pak ya. Nah. Oke, ini mungkin boleh bergeser dulu Monggo, Bapak. mari. Kita pergi ke apa tadi, gedung? Gedung seminar. Baik, siap. Baik, ini adalah gedung apa tadi Pak? Maaf. Birawa Anoraga. Gedung seminar. Gedung seminar yang bisa mencakup kapasitas berapa tadi Bapak? 230. Oke, untuk sekali sesi seminar begitu ya Pak ya. Sedang lah, jumlah sedang. Tidak banyak. Tapi itu sudah cukup lah betul. Ini dibangun dari tahun berapa ini Pak Ini kira-kira? tahun 2018 ini. Gedung baru berarti ya, 2018 gedung baru luar biasa. Ini desainnya juga cukup menarik ya Pak ya. Nah, ini didesain oleh dosen kita sendiri. Wah, luar biasa. Dosennya Unmar sendiri nih Pak. Iya, iya. Mantap. Nah, ini mungkin berbicara seputar pendidikannya nih Pak. Ini kan tempatnya seminar nih. Otomatis biasanya yang memanfaatkan di sini tuh semua fakultas. Iya, Ya. semuanya fakultas. Boleh di spoiler juga mungkin untuk yang nonton nih Bapak. Ada fakultas apa aja sih sebenarnya di Unmar itu? Mungkin untuk yang belum tahu ini Pak, silakan. Ya,
Universitas Merdeka Madun itu mulai berdiri itu di awal-awal dua fakultas, fakultas ekonomi sama fakultas pertanian. Oke. Tapi tidak terlalu lama, 1 Oktober tahun 1979 itu sudah 5 fakultas. Luar biasa. Fakultas hukum, ekonomi, ilmu politik, pertanian dan teknik. Baik. Nah sekarang ini kita sedang mengoperasionalkan ada 9 program studi. Baik. Jadi hukum itu ilmu hukum, ekonomi adalah ekonomi manajemen sama akuntansi, sedangkan ilmu sosial politik itu administrasi negara dan ilmu komunikasi. Baik. Nah, kalau pertanian itu agroteknologi, sedangkan di teknik itu ada teknik sipil, teknik mesin sama manajemen informatika. Oke, ini sebenarnya kalau dilihat dari fakultas-fakultasnya, fakultas yang luar biasa, tidak ada tandingannya ini sebenarnya ya. Kalau di Kota Madiun kayaknya baru di sini aja yang sekomplit ini begitu ya. Memang begitu, tetapi hari ini kita tidak boleh terlalu Jumawa begitu ya Pak ya. Iya betul. Banyak perguruan tinggi negeri mengembangkan sayapnya di lingkungan kita. Betul. Di Magetan ada, kemudian di Madiun Kabupaten. Iya betul, iya betul sekali. Kita tidak perlu risau. Yang Iya. penting kita memberikan pelayanan yang baik, Iya. kita tingkatkan kualitas supaya kita kualitas untuk tenaga pendidikan kita. Tadi kualitas sarana prasarana harus kita tingkatkan. Yang pasti bagaimana agar masyarakat itu antusiasnya kepada kita. Betul. Kan itu ya. Luar biasa. Intinya muaranya nanti ke sana pokoknya ya Pak ya. Nggak boleh jumawa, nggak boleh risau. Pokoknya kita berusaha sebaik mungkin untuk menyiapkan yang terbaik untuk calon mahasiswa dan juga masyarakat tentu saja. Sebenarnya ada falsafah harusnya itu. Oke, gimana itu Pak? Yang terbaik dan mencari yang terbaik. Luar biasa. Yang memberi yang terbaik baik itu dosen, karyawan, pejabat struktural, yayasan itu memberikan yang terbaik Betul. kepada masyarakat. Sedangkan mencari yang terbaik, dosen-dosen harus mencari inovasi-inovasi yang terbaik untuk bangsa dan negara. Oke, Kan begitu. Masya Allah luar biasa. Luar biasa sekali Bapak Lulu. Ini kita sudah selesai di gedung seminarnya. Pemanfaatannya juga luar biasa untuk kuliah umum, untuk seminar mahasiswa dan lain sebagainya. Artinya pokoknya dimanfaatkan sebaik mungkin gedung sebagus ini untuk perkembangan produktivitas juga dari mahasiswa dan juga dosen tentu saja ya Pak ya. Iya. Ini kira-kira setelah dari sini nih, saya mau diajak kemana lagi nih Pak? Tujuan terakhirnya ini, kira-kira mau kemana nih Pak? Pak Ketua mau diajak kemana? Ke tempat ibadah kita. Bicara tentang gedung ini sedikit ya. Oh boleh, silahkan Bapak. Ini namanya Gedung Birawa Anuraga. Itu adalah kesatria perkasa, kesatria gagah berani yang tetap rendah hati. Filosofinya, baik. Jadi kalau apalagi tempatnya di sini, saya membayangkan Birawa Anuraga itu berada pada posisi yang sangat sentral gitu ya. Kemudian itu gedung utama, karena gedung utama itu sudah Geraha Samyarto Laksono. Yang di depan tadi. Sebenarnya, maka lapangannya itu yang saya akan coba gitu. Lapangan Birawa Anuraga itu nanti akan coba kita kenalkan. Nah di sini mungkin saya diskusi sama Pak Rektor. Mungkin di sini kita coba cari ya sejarah pendirinya. Nah kemarin ketemu Dr. Hewan Sutranggono. Nah nanti mungkin ini sekedar untuk mengingat sejarah perjuangannya beliau mendirikan gitu. Ini kalau nanti ke depan coba kita namanya tetaplah ya yang di situ biarkan yang tertulis di prasasti tetap gitu. Tapi nama gedung besarnya, gedung seminar atau gedung Dr. Hewan itu memberikan kita sebagai pengingat kepada mungkin dari ahli waris mungkin sebagai bentuk penghargaan. Betul, nguri-nguri sejarah lah istilahnya. Sejarah tidak gampang mendirikan. Betul. Luar biasa. Menjadi salah satu pelopor lah istilahnya. Iya. Tapi itu nanti kita diskusikan. Iya. Waduh ini itu tadi loh angen-angennya banyak, tujuannya banyak. Pokoknya semoga tercapai semuanya deh Pak ya. Amin. Yang penting Allah itu ridho. Betul. Apa yang kita lakukan, dia mohon kita ikhlas menjalankannya. Betul. Ya, Insya Allah Allah kan ridho akan Iya. semuanya. Pasti dimudahkan nanti jalannya. Amin. Ya. Iya, baik. Ini kalau begitu kita boleh bergeser dulu kali Bapak. Ini saya sudah kena dingin-dingin, sudah mulai mengantuk ini. Biasanya gitu soalnya. Ini kira-kira mau kemana nih Pak? Boleh ke masjid dulu atau? Rencana ke kampus 2 atau ke masjid dulu? Kita lihat masjid dulu aja. Oke, baik. Ya. Baik, silahkan Bapak ini ke masjid dulu ya. Kebetulan dekat juga dari sini ya Pak ya. Baik,
berada di masjidnya Unmer, fasilitas ibadah utama yang ada di Unmer. Ya seperti itu ya Pak. Ini transit aja di sini sebelum nanti kita, katanya saya tadi mau diajak ke kampus 2 Pak, mau dikasih lihat ini loh calonnya bangunan yang baru di sini seperti apa gitu. Tapi di sini kurang lebih fungsinya nanti apa namanya masjidnya akan seperti ini saja atau mungkin ada rencana pembangunan sedikit mungkin begitu? Kira-kira seperti apa Pak? Pak Fikri silahkan. Ya, ini masih lanjutan dari yang tadi Mbak. Cuman kalau yang konsep jati yang di sana itu kan posisinya coba kita naikkan. Ini sudah bagus, ini rata sekali. Tinggal kita tempatkan beberapa gazebo maupun tempat duduk yang di situ. Oke, luar biasa. Yang menarik bagi mahasiswa itu adalah itu internetnya apabila kita siapkan semuanya. Fasilitas pendukung lah, betul. Kan, iya. Kalau sampah daun itu sesuatu yang tidak bisa kita cegah gitu. Iya. Aja dia menjadi pupuk gitu. Cuman nanti ke depan mungkin perawatannya ketika kita rencanakan konsep trotoar dari depan pintu gerbang itu nanti sampai ke belakang sini, pintu belakang mengelilingi masjid ini. Oke. Jadi saya rencanakan nanti pagarnya kita hilangkan saja, nanti bisa kita pindahkan atau kita manfaatkan mungkin di kampus 2 atau bagaimana. Baik. Ya kesannya dari posisi tempat yang nyaman itu langsung connect dengan masjid. Oke. Nah, juga akan memudahkan akses ke sini, masyarakat juga ada pintu gerbang di sana. Betul. Meskipun kita tetap pengamanan kita jaga, tapi mereka lebih mudah akses ke sini, memakmurkan tempat ibadah. Betul. Karena kuncinya sebenarnya ya dari sini. ada di sini. Betul. Intinya. Iya. Baik. Inti ada di sini. Luar biasa. Kita hanya punya rencana, pasti Tuhan yang akan menentukan seperti apa. Baiknya seperti apa. Waduh. Ini sudah seiring. Luar biasa. Apa tuh gedung itu 91 dipakai, ini 91 bulan Maret datang ini. Oke. Barengan ya Pak ya. Tahunnya sama. Oke. Ini tahun 91 sudah lama sekali, saya belum lahir Pak. Belum lahir. Belum lahir saya. Baik. Amal bakti Muslim Pancasila. Ya. Oke. Ya, Yayasan Amal Bakti. Baik. Ini mungkin boleh langsung pindah ke kampus selanjutnya Bapak. Saya jadi nggak sabar soalnya penasaran begitu seperti apa tempatnya. Baik, ayo kita langsung pindah ke kampus 2. Ya. Baik. Bapak, ini saya diajak kepanasan ini kenapa ya Bapak ini? Tadi tuh saya pikirnya tuh kampus 2 itu sudah dalam bentuk bangunan jadi jegreng gitu loh Pak. Ini berarti rencana berarti Pak? Masih rencana. Oke. Kami mohon doa restu. Ini ada tanah di Unmer, ternyata ada asetnya yang di belakang Poltek atau di depannya kalau kita. Jalan apa ini Pak? Maaf kalau boleh tahu. Jalan apa ini Pak? Kalau ini Ciliwung. Jalan Ciliwung, baik. Ciliwung Gang 5 kalau tidak Oke. salah ini. Ini kalau saya lewat sini itu dulu boleh sedikit info ya Pak ya. Kalau saya lewat sini itu dulu tuh rawa-rawa Pak, buat buang tempat apa sampah kayak gitu. Sampai ada tulisan dilarang buang sampah di situ. Terus sekarang mau dimanfaatkan berarti. 980 meter persegi. Ya itu tadi insya Allah ini akan progres kita ke depan, ini kampus 2 lah mudah-mudahan. Baik, amin. Ketika kampus 1 sudah mulai berbenah, kita tata sedemikian rupa, ini master plan-nya sudah mulai kita buat yang penting. Wah. Dulu, bismillah dulu. Iya, bismillah dulu Gedung pokoknya. tadi, kalau misalnya gedung utama kita buat apa, kita bisa apa untuk misalnya kegiatan-kegiatan yang multifungsi lah, atau gor pun lapangan bulu tangkis misalnya, yang indoor, kemudian ada bisa tempat pernikahan, jadi tidak pakai Samiarto Laksono lagi, Samiarto Laksono dipindah ke sini begitu. khusus untuk wisuda. Wah. Ini coba kita buat di sini lengkap, mudah-mudahan fasilitasnya bisa kita lengkapi. Amin, amin. Termasuk kalau mau buka Amin, pokoknya Pak Rektor. sarjana, prodi lain, fakultas yang mungkin di sana sudah tidak tertampung, insya Allah masih cukup sangat luas ini yang kita rencanakan nanti di kemudian hari. Oke, baik, ini karena kita sudah berjalan sampai di kampus kedua ini luar biasa. Saya salut sekali Bapak untuk upayanya jenengan menuruti keinginan harapan dari Bapak Rektor begitu ya. Semoga sinergitas yang apik ini benar-benar bisa meningkatkan kualitas Unmer menjadi lebih atraktif, mahasiswanya lebih produktif, dosennya lebih baik lah pokoknya segala sesuatunya. Tapi ini saya mau kembali dulu ke Pak Lulu sebelumnya. Boleh nggak sih Pak, ini masyarakat yang ada di rumah yang lagi menyaksikan kita
diajak ayo masuk Unmar gitu, fasilitasnya sudah luar biasa ini. Boleh Pak, silahkan. Terima kasih saudara-saudaraku yang ada di masyarakat di mana saja berada. Universitas Madiun siap untuk mendidik, menciptakan generasi-generasi yang mandiri, generasi yang siap mengabdi pada bangsa dan negara. Tentu dengan hal-halnya adalah Irawan Nurada, perkasa namun rendah hati. Luar biasa. Bahkan ada 6 karakter di sana, karakter kepercayaan, tanggung jawab, kepedulian, adil, kemudian wawasan kebangsaan yang tinggi, dan satu lagi adalah rasa hormat Oke. dalam sebuah keteladanan. Masya Allah. Itu yang kita harapkan lulusan-lulusan Unmar adalah seperti itu. Oke. Dan insya Allah akan memberikan manfaat baik dirinya, keluarganya, tentu nusa dan bangsa akan Oke. kami. Tidak jauh. Iya betul, tidak jauh di tengah kota. Saya juga mau mengajak nih masyarakat yang menyaksikan begitu ya. Ayo bergabung di Universitas Merdeka Madiun ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Lulu, Bapak Fikri untuk waktunya. Saya pasti mendoakan yang terbaik untuk kemajuan lembaga pendidikan yang ada di Kota Madiun tentu saja. Saya juga masyarakat sini, jadi pengennya Kota Madiun punya lembaga pendidikan yang atraktif itu tadi, yang luar biasa, yang representatif tentu saja. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Sampai bertemu lagi mungkin nanti di giat berikutnya ya. Dan untuk Anda-Anda yang menyaksikan, masyarakat ya, terima kasih sudah menyaksikan giat transformasi Universitas Merdeka Madiun bersama Ya Pertima. Nanti kita akan lihat seberapa pembangunan ini memberikan dampak positif untuk masyarakat. Saya Agni Saraswati pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.